Banyak masyarakat yang belum mengenal penyakit GERD atau penyakit asam lambung yang berbeda dengan sakit mah. GERD adalah kondisi di mana asam lambung bergerak naik ke kerongkongan melewati klep yang seharusnya tertutup. Menurut beberapa jurnal penelitian, kecemasan berlebih menjadi salah satu penyebab GERD. Penyakit naiknya asam lambung ke kerongkongan atau gastroesophageal reflux disease yang disingkat GERD adalah kondisi naiknya kembali reflux atau asam lambung dari perut ke kerongkongan. Sedangkan anxiety adalah gangguan kecemasan yang terjadi intens selama berbulan-bulan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kedua hal ini ternyata memiliki hubungan yang erat. Studi yang diterbitkan di Jurnal Klinikal Gastroenterologi dan Hepatologi menemukan fakta bahwa penderita GERD merasakan nyeri dan mulas lebih parah saat cemas. Sedangkan studi pada tahun 2019 mengungkap bahwa penderita kondisi ini yang mengalami nyeri dada, rentan mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa gangguan kecemasan dapat meningkatkan resiko GERD. Dengan demikian, pengobatan penyakit ini tidak hanya membutuhkan pengobatan secara fisik, namun juga pengobatan secara kejiwaan. Untuk memahami lebih jelas tentang GERD, kita saat ini telah tersambung dengan Dr. Nela Suhuyanli selaku konsultan gastroentero hepatologi dari Eka Hospital. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak. Dok, mungkin belum banyak masyarakat yang tahu tentang GERD ini. Sedikit mungkin boleh dijelaskan tentang GERD itu seperti apa sih, Dok? Ya, jadi GERD itu adalah satu bagian dari penyakit asam lambung, tapi di mana memang asamnya itu terasa ada reflux atau ada aliran balik ke tenggorokan, sehingga kadang-kadang bisa berasa dadanya panas, terus kemudian kadang-kadang bisa berasa seperti tercekek, yang seperti itu. Ya, lalu kan ada hubungannya dengan stres. Nah, ini bagaimana asam lambung bisa berkaitan sama atau menjadi pemicu gitu? Naiknya asam lambung, stres menjadi pemicu naiknya asam lambung. Iya, jadi pada saat terjadi stres atau anxiety atau cemas, itu memang ada beberapa mekanisme terjadi perubahan fisik, yaitu di mana yang kita tahu bahwa klep yang seharusnya tertutup antara perbatasan antara oesophagus dengan lambung, itu menjadi lebih gampang untuk terbuka, sehingga alir asam lambung yang ada di dalam lambung itu lebih gampang untuk terjadi aliran balik. Kemudian ada juga teori lain yang mengatakan bahwa pada saat kondisi kita lagi cemas, itu memang otot-otot dinding perut kita itu menjadi lebih tegang, sehingga kemampuan untuk aliran balik dari lambungnya juga jadi lebih tinggi. Jadi memang sampai saat ini dianggap bahwa sebagian besar penderita GERD itu juga mengalami kecemasan, dan kecemasannya sendiri pun juga menyebabkan asam lambungnya itu jadi lebih gampang buat terjadi reflux. Oke, baik. Ini kan sebetulnya karena ada katup yang harusnya tertutup rapat, akhirnya dia istilahnya sensornya gitu tidak berjalan dengan baik. Nah, selain kecemasan, apa saja sebetulnya yang menyebabkan GERD ini, melemahnya katup tadi? Iya, jadi memang yang kita sebut katup atau yang sphincter itu memang secara umumnya itu bersifat bisa menutup dan bisa membuka. Jadi pada saat dalam kondisi kita tidak makan, tidak terisi makanan apa-apa, maka katup itu harusnya dalam kondisi tertutup. Pada saat misalnya kita makan, maka istilahnya sensor tadi itu akan merangsang bahwa katupnya itu membuka supaya makanan itu bisa turun ke lambung. Jadi dari oesophagus itu turun ke lambung. Pada kondisi GERD itu memang katupnya itu kemampuan untuk buka tutup katupnya itu yang sedikit terganggu, sehingga pada saat dia tertutup itu tertutupnya itu tidak sepenuhnya ketat. Jadi memang ada celah yang memungkinkan bisa terjadi aliran balik. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan selain katupnya itu seperti itu, selain dari cemasnya itu sendiri. Jadi memang bisa itu adalah bawaan. Jadi istilahnya bawaan itu dalam pengertian memang seperti itu. Yang kedua memang adalah faktor hormonal. Jadi pada saat seperti ibu hamil atau apa karena ada perubahan hormonal, maka kemampuan pengaturan katupnya itu juga sedikit berbeda. Terus kemudian obesitas. Obesitas juga pengaruh. Pada orang-orang obesitas, katupnya itu sendiri cenderung lebih lemah. Kemudian pada makanan tertentu seperti alkohol atau perokok itu juga cenderung katupnya itu lebih lemah. Oke, Ini tadi kan telah disebutkan ada ibu hamil,
dan juga ada orang yang memiliki gangguan juga. Konsumsi alkohol dan juga konsumsi rokok alkohol. tadi ya, itu mempengaruhi hal tersebut. Iya, lalu Dokter Nelly ini kalau memang sebenarnya ini tidak ditangani ya GERD anxiety ini, apakah bisa sampai menimbulkan kematian? Secara teori sih sebenarnya GERD itu sendiri, GERD dalam pengertian GERD-nya sendiri itu tidak menyebabkan kematian, kecuali GERD itu sendiri bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Jadi akibat daripada radang terus-menerus di katupnya itu atau kita sebut sebagai sphincter lower esophageal refluxnya, sphincter lower esophagealnya itu terjadi radang, maka itu memang bisa terjadi perubahan daripada sel-sel mukosa di sana dan kemudian dia berubah bentuk, dia bertransformasi, itu bisa menjadi radang yang lebih besar, luka yang besar, terus kemudian bahkan bisa menyebabkan sebagai prekanker atau bahkan kanker daripada oesophagus. Jadi pada saat GERD-nya sendiri itu tidak menyebabkan kematian, tapi pada saat dia sudah menimbulkan komplikasi itu resiko untuk kematian itu ada. Apapun itu GERD-nya, apakah itu berkaitan dengan anxiety atau tidak, ini melewati mekanisme yang sama. Baik, Iya. Dok, kalau kita lihat sebetulnya di masyarakat banyak juga beredar obat-obat yang untuk menetralisir asam lambung. Apakah obat seperti itu juga bisa digunakan untuk menangani masalah GERD ini? Obat-obat memang penanganan daripada GERD itu adalah kita yang pertama adalah mengurangi produksi dari asam lambungnya. Jadi atau kita sebut menetralkan produksi asam lambung. Jadi pada saat terjadi GERD itu memang konsumsinya obat-obat bisa seperti itu. Jadi bisa obat-obat yang menurunkan asam lambung, yang menetralisir asam lambung, menghambat produksi asam lambung, itu semua bisa digunakan. Dan memang kalau kita bicara soal anxiety, karena ada faktor anxiety yang saling memperberat, jadi seperti lingkaran setan terhadap kejadian GERD-nya itu sendiri. Jadi biasanya memang pada kondisi-kondisi tertentu kita juga harus men-treat anxiety-nya itu. Karena kalau kita tidak men-treat anxiety-nya itu akan menyebabkan produksi asam lambungnya terus-menerus meningkat. Iya, berarti ini harus ada penanganan dulu. Tidak hanya lantas langsung diberikan obat lambung ya, tetapi asam lambung maksudnya, tetapi juga harus anxiety-nya yang perlu ditangani. Ditekan dulu ya. Iya, lalu dok, ini berarti kalau pengobatan untuk GERD anxiety ini harus dua dokter, mungkin dengan spesialis untuk konsultasi psikiaternya juga dan juga untuk dokter yang lambungnya. Iya bisa seperti itu, tapi kadang-kadang juga kita bantu dulu dengan obat-obatan, terus kemudian kita lihat perkembangannya seperti apa. Baik. Oke. Ya seperti pepatah sebetulnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana masyarakat ini bisa mencegah agar mereka tadi terhindar dari gejala GERD tadi? Jadi untuk menghindari terjadi gejala GERD memang kan kita kembali lagi dari pola makan, terus kemudian biasanya kita meminta untuk pada pasien-pasien dengan asam lambung, penyakit asam lambung itu kita minta untuk sebelum makan, setelah makan itu tidak boleh langsung posisi baringan. Terus kemudian makannya itu harus sedikit-sedikit dengan porsi kecil. Terus kemudian makannya itu harus dikunyah, makanan itu harus dikunyah dengan lebih baik yang seperti itu. Oke, baik. Ya dan tadi juga ya sebetulnya kurangi konsumsi rokok dan juga alkohol. Kalau bisa hentikan ya dok ya. Iya. Oke baik, terima kasih dokter. Nela, terima kasih atas informasinya dan semoga masyarakat juga langsung tahu nih kalau udah kecemasan atau mungkin mengalami sakit di bagian perut gitu ya. Nah ini biasanya harus segera langsung datang ke dokter ya. Betul. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan berbincang tentang menyikapi fenomena infodemik di tengah pandemik. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.